Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Semoga anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang bagaimana orang Tionghoa Indonesia ini mempunyai semangat patriotik dan juga cinta pada negara. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Walaupun jarang menjadi TNI, ada loh keturunan Cina yang menjadi pilot generasi pertama TNI Angkatan Udara. Mari kita bahas. Keturunan Cina biasanya itu berdagang, tetapi tokoh Gan Xingling dan De Jingho memilih untuk mendaftar sebagai pengawal angkasa Nusantara. Kedua nama ini mungkin terdengar asing ya, tapi di dalam buku yang disusun oleh Bapak Iwan Santosa ini menjelaskan kalau keturunan Cina juga ikut sebagai garda terdepan Indonesia. Walaupun jumlah keturunan Cina di Indonesia hanya 2-3% saja, tetapi spirit menjaga bumi pertiwi tetap 100%. Saat Angkatan Udara Indonesia pertama kali dibuka, ada 300 orang yang antri dan hanya 60 yang terpilih untuk dikirim ke Amerika Serikat mengikuti pelatihan, termasuk pilot Gang Xingling dan De Jingho. Sekembalinya dari Amerika, mereka berdua menjadi pilot generasi awal Tentara Indonesia Angkatan Udara. Keduanya tercatat dalam sejarah resmi TNI Angkatan Udara sebagai navigator pesawat Hercules saat terjadi konflik di Irian Barat dengan Belanda. Gang Xingling bahkan dipercaya mengangkut pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Jenderal Benny Murdani, kemudian mengakhiri masa tugas sebagai Marsikal pertama dan mendapatkan bintang 1. Ini artinya kecintaan terhadap Indonesia membuat kita berani dan berkorban, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan keturunan, dan bukan berdasarkan gelar kebangsawanan. Nah, aku download dan baca seputar ini di Ipusnas. Teman-teman bisa cari literatur tentang sejarah Indonesia sebanyak-banyaknya di sini. Selanjutnya kita bahas sejarah apa nih tentang keturunan Cina lainnya di Indonesia. Ternyata sejarah semangat kecintaan kepada bumi pertiwi Indonesia itu telah pun dahulu wujud ya di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia ini. Karena sama guys, sama ada di Malaysia dan di Indonesia, kebanyakan rakyat ataupun orang Tionghoa ini, kebanyakan mereka ini asalnya adalah pedagang, tetapi apabila mereka meletakkan nyawa dan jiwa raga mereka di dalam suatu bidang dan satu unit itu, khasnya ini ialah dalam bidang ketenteraan militer ya, itu bermaksud mereka sudah bersiap sedia mengabdikan diri kepada negara guys. Wah, ternyata walaupun dikit ya, tidak ramai ya, orang Tionghoa itu, sejarah Indonesia menceritakan bahwa ini adalah antara mereka yang mencetuskan semangat cinta negara kepada masyarakat Tionghoa Indonesia yang ada sekarang ini guys. Wah, ini keren loh. Sejarah Indonesia orang pertama menjadi pilot ya, karena pilot itu adalah satu unit ataupun jabatan yang penting dalam sebuah militer ya guys. Nama saya Letda CKM, Dr. Jason Anthony Wibowo, Master of Research in Stem Cell. Saya lahir di Jakarta tanggal 13 November 1993. Ayah saya bernama Sugiarto dari keturunan Jawa, dan ibu saya bernama Elisa Fausia Sinaga dari keturunan Jakarta, Tionghoa. Oh, campur ya. Ganteng. Saya menjalani program S2 dari program S1 FKUI Internasional. Jadi di situ saya double degree. Selain saya dapat gelar dokter umum dari S1 Internasional FKUI, saya juga menamatkan S2 dari Master of Research di Newcastle University, Inggris, United Kingdom. Di sana saya mengambil major yaitu stem cell, di mana kegunaannya adalah aplikasi stem cell pada berbagai bidang prinsip ilmu spesialisasi kedokteran. Begitu. Jadi di sana kami mengembangkan ilmu-ilmu terapi stem cell yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia juga. Jadi perjalanan karir kedokteran saya dimulai dari sejak saya lulus S1 dari FKUI tahun 2017. Lalu saya menjalankan internship wajib 1 tahun dari Kemenkes RI. Saya dapat penempatan di RSUD Eskalerik Kupang, NTT. Hebat.
TNI itu adalah waktu saya mengikuti Baksos dengan TNI AD. Di sana dengan Yonif Motuliato, RDTL RI dengan tim-tim. Di sana kami melakukan operasi katarak gratis untuk masyarakat sekitar di Wini, Nusa Tenggara. Nah, dari situ saya melihat bahwa TNI AD itu memiliki korps kesehatan yang besar. Mereka dapat menaungi dokter-dokter dan nakes-nakes yang lain untuk bisa berkembang. Di situ saya tertarik, mengapa tidak saya yang saat itu masih dokter sipil, mengapa tidak saya juga bergabung ke TNI AD. Karena dengan saya bergabung dengan TNI, saya bisa semakin memperluas pengabdian saya sebagai profesi dokter. Gila. Dan juga dapat menjangkau masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Ikhlas ini, artinya ikhlas. Pertama, kenapa TNI? Saya tadi terinspirasi waktu saya internship di Kupang. Di situ saya baru menyadari bahwa dengan bergabung dengan TNI saya bisa memperluas pengabdian profesi dokter saya. Lalu kenapa darat? Angkatan Darat memiliki korps kesehatan militer yang begitu besar dengan rumah sakit yang begitu luas juga, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan itu membuat saya menjadi semakin tertarik. Ya, pertama kali pastinya saya juga banyak berkonsultasi dengan dokter-dokter yang saya temui waktu saya bakti sosial di Wini sana. Lalu kami juga bertukar pengalaman. Dari sana saya mulai tertarik dan ya memang ada diceritakan suka dan dukanya, dan saya anggap itu semua ya perjalanan dari karir saya. Jadi kalau kita sudah bertekad, kita berkomitmen, apapun yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Itu yang selalu saya pegang dalam prinsip saya. Jadi setelah saya melewati pendidikan PAPK di Magelang, Lembah Tidar selama 7 bulan, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdikes selama 5 bulan. Di sana adalah tentang kami mempelajari pelakuan kesehatan, batalion kesehatan, peran-peran dokter militer, peran-peran danton kesehatan, nanti saat entah bertugas di batalion sampai di rumah sakit. Baik itu dari rumah sakit tingkat 4 sampai dengan rumah sakit tertinggi di jajaran TNI AD. Dan juga kami belajar tentang struktur organisasi dan lain-lainnya, banyak hal yang kami pelajari, khususnya di bidang kesehatan militer. Ya, harapan saya tentunya bisa untuk mengabdi kepada negara Indonesia tercinta, bisa mengabdi untuk masyarakat, untuk pengabdian profesi dokter saya, dan bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan TNI, saya yakin itu semua bisa tercapai. Wah, anak ini gental jiwanya. Seorang dokter sepatutnya ya, lulusan luar negara ini kan, double degree ya guys. Dokter memilih masuk ke TNI karena ingin berbakti kepada negara guys. Dia boleh aja kalau milih jadi dokter biasa yang kerja di kantor, yang sejuk dingin ya. Tapi dia milih menjadi seorang TNI yang melihat Indonesia ini luas dan memerlukan dia berada di sana guys. Wah, karena kalau masuk TNI itu keras guys, keras ya guys. Perlukan latihan, perlukan apa ya, ujian-ujian tertentu ya, tes-tesnya amat susah sebelum dia masuk TNI itu guys. Seorang dokter ya masuk TNI ya, cuman dia benar-benar cinta pada negara guys. Wah, ini bikin saya merinding. Tadi kalau sejarah mengatakan orang Tionghoa sudah di permulaan itu sudah orang pertama yang menjadi pilot ya. Kemudian ini lagi anak-anak Tionghoa campuran, ibunya orang Tionghoa, ayahnya orang Jawa. Jadi dia memilih karier kedokteran di dalam TNI, berbakti kepada negara. Bayangkan guys, hebat. Benar, anak ini memang punya jiwa cinta negara. Wah, ayo kita simak video yang lainnya. Karena usaha dan kerja kerasnya bisa sampai sarjana, lalu menurut saya itu sudah bantuan besar dari negara buat saya. Orang tua kita tuh selalu menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia, kamu makan
makan Indonesia, minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia, gitu. Ya, saya juga ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Makan makanan Indonesia, minum minuman Indonesia, mengabdi pada negara Indonesia. Saya sih oke aja, kalau kamu enjoy jalanin aja, namanya kamu yang menjalani kehidupan kamu. Orang tua cuma mengikuti, selama itu baik, selama itu benar, kita support all out gitu loh. Dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan, kita akan berbuat untuk mereka, untuk keberhasilan mereka. Wah, itu yang kita banggakan, itu apabila ibu bapa mendukung kita dalam kerjaya kita, kayak apa juga kerjaya kita. Jangan pernah kita membelakangi ibu bapa kita, ortu kita, dan pastikan mendapat restu mereka sebelum kita melakukan apa-apa juga pekerjaan yang kita pilih di dunia ini, guys. Karena restu keluarga itu nomor satu, agar jalan yang kita lalui itu berkah. Amin, amin, amin. Nama saya Claudio Wangta, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya dokter umum, saya lulusan dari Universitas Brawijaya dan juga S2 Ilmu Biomedik dari Universitas Brawijaya yang berakreditasi A. Tujuan saya memasuki TNI yaitu pertama karena pengabdian. Banyak yang berkata bahwa jangan menuntut apa yang negara bisa berikan untuk kamu, tetapi apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu terlebih dahulu. Oleh karena itu saya mengabdi kepada Indonesia untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia, dan juga harapan saya ke depannya saya dapat meningkatkan imunitas kekebalan untuk Tentara Nasional Indonesia. Ini orang Tionghoa juga, dokter. Batalion. Nomor satu karena pengabdian saya terlebih dahulu. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Ini saya suka kata-katanya. Jangan menuntut apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Wow. Anak ini anak yang baik, anak ini anak yang punya semangat jati, semangat cinta negara untuk mempertingkatkan nilai kesehatan di dalam batalion ketenteraan. Nah, itu dah guys. Itu baru sedikit-sedikit video yang saya unggah tentang tidak lagi dapat disangkal bahwa anak-anak Tionghoa Indonesia ini mempunyai semangat jiwa cinta negara. Sama ada di bagian unit kesehatan, di unit batalion ketenteraan dan sebagainya. Mereka ini rela mati dan juga berkorban demi negara. Itu dia bukti-buktinya bahwa tidak dapat disangkal lagi Tionghoa ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang ingin mempertabatkan negara, bahasa dan juga negara. Oke, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.